Halo teman-teman semua, selamat datang di perkuliahan pengetahuan dasar K3L. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik tentang lingkungan kerja. Khususnya nanti kita akan fokus pada industri furniture. Sebelumnya, mengapa lingkungan kerja ini penting untuk penerapan K3L? Nah, di sini lingkungan kerja itu tidak hanya berpengaruh terhadap kenyamanan pekerja ya. Jadi penting lingkungan kerja ini penting karena tidak hanya berpengaruh terhadap kenyamanan pekerja, tetapi juga sangat menentukan tingkat keselamatan teman-teman, kesehatan teman-teman nantinya. Kemudian produktivitas perusahaannya, serta kualitas produk yang akan teman-teman hasilkan. Nah, industri furniture ini memiliki karakteristik khusus karena dia melibatkan proses yang spesifik, mulai dari pemotongan kayu, pengamplasan, perakitan, hingga proses finishing furniture itu. Yang mana dari proses-proses ini akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap lingkungan kerja itu. Nah, apa aja yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja itu? Di sini terbagi beberapa, ada faktor fisik, terus kimia, biologis. Nah, fisik sendiri dari udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, ini faktor fisik. Nah, nanti udara juga ada tuh faktor kimia, bukan hanya faktor fisik. Kemudian faktor biologis seperti mikroba, kemudian faktor penyakit, dan lain sebagainya nanti kita bahas. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja menurut International Labour Organization, lingkungan kerja ini adalah semua faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatan tenaga kerjanya. Nah, jadi artinya pekerja ini bisa sakit bukan karena kecelakaan kerja. Nah, kalau bedanya apa kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja itu terjadi saat itu juga. Jadi misal dia terkena mesin pemotong gitu ya. Nah, itu namanya kecelakaan kerja. Sakit akibat kecelakaan kerja. Tapi, nah, paparan lingkungan kerja yang buruk dan terus-menerus, ternyata ini juga berpotensi untuk menjadikan tenaga kerjanya menjadi sakit. Tapi sakit yang di sini ini bukan karena kecelakaan kerja, melainkan disebut sebagai penyakit akibat kerja. Apa itu penyakit akibat kerja? Nah, ini penyakit yang diderita oleh tenaga kerja karena bekerja terus-menerus dengan kondisi lingkungan kerja yang buruk tadi. Nah, mengapa penyakit akibat kerja ini sering baru terasa setelah lama bekerja? Menurut kalian, apakah pekerja biasanya menyadari bahwa bahaya ini sebenarnya ada sejak awal? Apakah pekerja itu bisa menyadari? Nah, itu coba jawab teman-teman ya. Oke, ini yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa lingkungan kerja ini dibagi menjadi beberapa faktor. Ada faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis, faktor ergonomis, dan faktor psikologi. Nah, keseluruhan faktor ini sering muncul secara bersamaan. Untuk faktor fisik, contohnya ini ada debu kayu, faktor kimia mungkin dari uap thinner, terus biologis nih mungkin dari jamur kayu. Nah, coba teman-teman sebutkan contoh bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis ya. Kalau udah tahu ergonomis atau psikologi di workshop politeknik
bahaya mana yang paling sulit dikendalikan menurut teman-teman semua? Ini ya beberapa contoh yang menjadi penyebab dampak terhadap lingkungan kerja, yang menjadi penyebab lingkungan kerja ini memburuk. Contohnya di faktor kimia ada B3, tahu ya B3, bahan berbahaya beracun dari padatan. Dari padatan, mungkin dari kaleng, bekas kaleng cat, bekas kaleng thinner. Nah, itu menjadi sumber B3 padat. B3 cair. Nah, B3 cair berarti isinya ya, cairannya, catnya, thinnernya gitu. Nah, kemudian ada dari udara ini dari debu, gas, asap, dan lain-lain. Nah, debu sendiri ini sebenarnya dia bisa masuk faktor fisik juga karena fisik itu adalah segala sesuatu yang masih bisa kita lihat dari panca indera kita. Nah, kalau debunya masih terlihat nih ada debu. Nah, itu berarti dia masuk faktor fisik. Nah, selain debu, faktor fisik itu ada bising, cahaya, kebisingan ya, suara bising, cahaya, getaran, dan radiasi. Kemudian ada faktor biologis, di sini ada contohnya mikroba dan vektor penyakit. Oke, kita masuk ke udara ya. Udara ini tadi merupakan faktor fisik ya, faktor fisik dan faktor kimia. Fisik itu misalnya yang masih bisa terlihat, ini ya, debu. Debu ini salah satu contoh yang apabila kita bekerja, itu kan kita biasa menghirup udara, dan udara ini ya bisa kita bayangkan ketika udara yang di lingkungan kerja yang seperti ini, udaranya pasti banyak partikel-partikel kecil yang belum jatuh ya, debu-debu yang masih terbang di sekitar kita. Nah, itu kan ukurannya macam-macam. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, ada yang mikro sampai bahkan nano. Nah, debu itu tidak semua akan jatuh ke bawah. Nah, untuk yang ukuran kecil, nah ini kan kita hirup kan. Kita yang meskipun kita udah pakai masker, kalau masker kita ukurannya bukan yang nano ya, untuk nanopartikulat, maka dia akan masuk ke paru-paru kita ya. Dan lambat laun paru-paru kita akan kotor juga gitu kan. Nah, partikel udara tadi adalah contoh fisik, dan untuk selanjutnya ini ada faktor kimia ya. Faktor kimia di sini contohnya biasanya dari kegiatan finishing. Nah, kegiatan finishing ini menghasilkan gas. Nah, gitu ya. Gas itu dia lebih susah dikendalikan karena dia bentuknya bukan padatan. Kalau padatan dia lebih mudah kita tangkap pakai dust collector. Nah, kalau gas, nah ini perlu treatment yang advance, treatment yang lebih canggih gitu ya untuk menangkap gasnya ini. Tadi untuk debu semakin besar ukuran debu itu kan semakin bisa kita tangkap. Benda padat yang besar, debu ya, itu mudah sifat bahayanya ya. Untuk yang kecil itu lebih berbahaya daripada yang debu yang ukurannya besar. Karena yang kecil itu lebih susah kita kendalikan, lebih susah kita tangkap. Seperti itu. Oke, tadi di awal ada pertanyaan, apakah pekerja itu bisa menyadari bahwa kondisi lingkungan kerjanya ini tidak sesuai atau kurang baik untuk para pekerjanya itu. Nah, di sini kita mengetahui istilah nilai ambang batas, NAB. NAB ini adalah batas aman paparan bahan kimia atau
uh, bahan atau debu tadi ya. Nah, artinya apa nilai ambang batas ini? Jadi nilai debu atau jumlah debu ini masih bisa bertahan dalam tubuh kita ya, dalam tubuh kita itu masih bisa mentolerir nilai debu yang ada di sekitar kita itu. Tetapi ini tentunya tetap beresiko menyebabkan gangguan kesehatan ini menjadi meningkat. Nah, di industri furniture, paparan bahan finishing itu harus sangat diperhatikan karena bahan finishing itu sebagian besar itu merupakan bahan berbahaya dan beracun. Contoh thinner gitu ya. Nah, itu apabila terhirup mungkin dalam jumlah yang sedikit akan menyebabkan penurunan kesehatan atau dampak yang langsung bisa dirasakan. Mungkin teman-teman bisa bertanya ke kakak tingkat gitu ya, karena teman-teman sendiri belum mempelajari teknik finishing. Nah, itu kan kakak tingkat teman-teman udah pernah mengambil mata kuliah teknik finishing. Di situ mungkin ketika mereka bekerja dalam waktu satu hari kalau nggak ada istirahat, maka mungkin kepala mereka pusing ya karena mencium bau thinner gitu. Sehingga harus ada istirahat gitu. Pergantian itu harus ada. Nah, untuk nilai ambang batas bahan kimia sendiri, ini teman-teman bisa cek, nanti saya lampirkan untuk peraturan nilai ambang batas. Dan untuk nilai ambang debu kayu, ini saya beri contoh ya, nilai ambang batas debu kayu itu harus di lingkungan tuh harus kurang dari 1 mg per meter kubik. Artinya apa? Miligram per meter kubik ini artinya di dalam ruangan ya dengan ukuran per meter kubik itu tidak boleh lebih dari 1 mg kadar debunya. Nah, bagaimana ini menghitungnya? Ada alat khusus untuk mengukur lingkungan kerja gitu. Nah, nanti teman-teman bisa di pasaran mungkin bisa menemukan ya untuk alat pengukur alat pengukur udara. Tapi kalaupun nggak bisa, teman-teman bisa bekerja sama dengan laboratorium yang mungkin sudah terakreditasi untuk mendeteksi kadar debu atau kadar bahan kimia yang ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau teman-teman mau mengukur kadar udara, itu kadar polutan, kadar debu di udara itu menggunakan alat yang namanya high volume air sampler. Kalau ini biasanya untuk menangkap debu. Di sini ada saringan, semacam saringan kertas yang dipasang di satu alat gitu. Nanti dihubungkan dengan pompa. Nah, pompa itu akan menyedot udara di sekitar ya. Dan dilewatkan ke saringan, nanti saringannya dibawa ke lab gitu ya. Sebelum dikontakkan dengan polutan, saringannya itu ditimbang lah. Lalu setelah dikontakkan dengan debu ya, debunya udah tersaring tuh nanti ditimbang lagi di lab di laboratorium. Nah, itu biasanya yang melakukan adalah orang yang paham. Nah, teman-teman bisa kerjasama dengan laboratorium yang menguji kualitas udara. Dan ini adalah gas ya, alat penangkap gas. Jadi untuk tahu kondisi lingkungan kita itu gasnya di atas nilai ambang batas atau masih aman di ambang batas, nah itu kita tangkap. Alatnya ini adalah untuk gas adalah gas sampler impinger. Nah, ini sama prinsipnya, dari udara akan disedot dan dilarutkan di dalam suatu cairan, ditangkap oleh cairan itu ya. Kalau tadi disaring, kalau ini ditangkap oleh cairan, dikontakkan dengan cairan sehingga dia berikatan dengan cairan itu, kemudian akan diuji di lab untuk dilihat gas yang tertangkap berapa. Nah,
Tadi kalau dua contoh tadi itu kalau teman-teman bekerja sama dengan lab. Nah, ini kalau teman-teman mau menguji sendiri juga bisa pakai alat hand alat apa sih namanya, kayak kalau ini pakai sensor, sistem kerjanya pakai sensor, alat penangkap udara. Jadi kontak udara dengan sensor. Nanti sensornya akan membaca ya dan memproses sehingga nilainya akan tertera di monitor layar alat ini. Selanjutnya, apabila terdapat debu di ruangan kita ya, di mesin-mesin itu tentunya, bagaimana upaya pengendaliannya? Upaya pengendaliannya yang pertama, kita tidak boleh menggunakan angin blower yang ada di selang-selang itu, jangan malah disemprot gitu ya. Kan kalau teman-teman membersihkan debu dari pakaian teman-teman, biasanya kan kalian semprot pakai semprotan angin itu. Nah, itu malah nggak boleh teman-teman, karena itu menyebabkan udaranya debunya justru menjadi berterbangan. Nah, kalau berterbangan nanti akan terhirup oleh teman-teman gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menggunakan kain basah. Kain basah atau kalian bisa menggunakan pompa. Pompa itu yang ada di mekanisme kerjanya tuh yang ada seperti di dust collector itu loh. Dia kan menyedot, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau angin yang semprotan itu nggak boleh. Atau kalau ada sapu ya disapu, tapi pelan-pelan aja, jangan sampai ya malah justru menerbangkan debunya. Nah, kemudian itu untuk debu yang dari mesin produksi ya. Ada juga debu yang memang dari aktivitas selain mesin produksi mungkin ya. Nah, ini misalnya di suatu ruangan, maka apa upaya pengendalian udaranya? Misal ruangannya ini tidak ber-AC, maka lubang ventilasi minimal itu harus 15% dari luas lantai. Jadi misalnya di kamar kos teman-teman nggak pakai AC misalnya, nah itu misalnya luasnya adalah 3 kali 3 gitu, 3 kali 4 gitu, 12 ya. Nah, 15% dari 12 itu berapa? Coba teman-teman hitung. 15% dari 12 meter persegi. Berarti 1,8 meter persegi itu harus ada ventilasi udaranya. Kemudian untuk ruangan ber-AC, nah ini harus rutin membersihkan saringan filter udara AC-nya secara berkala gitu, sesuai ketentuan pabriknya. Mungkin kalau memang ada minimal biasanya kan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali gitu ya, itu udah maksimal. Selanjutnya, ini upaya pengendalian udara untuk suhu dan kelembapan. Nah, untuk suhu dan kelembaban di dalam satu ruangan itu harus berada pada suhu ruang, yaitu 18 hingga 28 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas, karena akan menjadi tidak nyaman. Nah, untuk kelembaban sendiri itu 40% sampai 60%. Sedangkan untuk suhu udara di luar yang kurang dari 18 derajat Celcius itu perlu pemanas ruang, tapi di sini enggak ya. Di sini udaranya kan suhunya tinggi. Nah, sehingga yang dibutuhkan malah justru AC ya, kadang ya AC, tapi ya itu AC harus rutin juga dalam melakukan pemeliharaan. Kemudian kelembaban udara untuk ruang kerja ini harus lebih dari 60%, itu perlu alat yang namanya dehumidifier atau penurunan kadar air, penurunan kelembaban. Jadi harus diturunkan dengan alat dehumidifier ini menjadi
kisaran 40-60%. Untuk kelembaban udara yang kurang dari 40%, kebalikannya dibutuhkan humidifier atau alat peningkat kadar air di dalam ruangan. Nah, ini contoh alat untuk pengendali udara di workshop furniture ya. Ini sering kita lihat di workshop kita. Ini adalah dust collector. Dust itu debu, kolektor pengumpul. Jadi alat ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan debu-debu yang ada di workshop kita atau workshop furniture. Ini juga nih, ini alat ini kecil-kecil ya. Ini dia banyak, satu alat ini ada banyak karung gitu. Nah, ini terhubung di beberapa mesin gitu ya. Selanjutnya untuk pengendalian udara khususnya gas pencemar, di sini perlu diperhatikan yang pertama sebenarnya bukan ini ya, bukan ruangannya yang diperhatikan, tapi justru bahannya. Bahannya itu harus dilihat bagaimana tingkat bahayanya gitu. Gunakan bahan yang resiko bahayanya itu kecil. Ini ya, tidak menggunakan bahan yang mungkin mengeluarkan bau yang menyengat. Gunakan bahan yang lebih aman, kayak misal sekarang mengganti thinner dengan water base gitu. Kemudian orangnya ya, pekerjanya juga harus aware, tidak boleh merokok, tidak boleh menyalakan api di dekat ruang kerjanya, di dekat ruang finishingnya. Kemudian, nah ini ya, ruang kerja tidak berhubungan langsung dengan api. Baru yang terakhir mungkin ruangannya kita perhatikan. Ruangannya apakah pertukaran gasnya ini cukup, misal dengan memasang blower pada ruangan. Selanjutnya mungkin yang lebih advance dengan memasang filter penangkap atau filter ini ya, penyedot gas seperti dust collector tadi. Tuh. Ini mungkin salah satu contoh alat atau filter penangkap gas ya. Jadi disedot si udaranya, kemudian dia di dalam sini ada filternya, dan dia akan gasnya akan nempel pada filter sehingga yang keluar adalah udara bersih. Selanjutnya untuk faktor fisik yang lain ada cahaya. Nah, pencahayaan ini penting ya, karena kita ini berhubungan dengan furniture. Jadi furniture itu apalagi misal kita sedang melakukan mixing warna untuk mencapai warna yang kita mau, ya itu perlu mencocokkan warna gitu, warna sampel dengan warna bahan yang akan kita gunakan untuk finishing. Nah, itu kan kalau pencahayaannya tidak baik, maka degradasi warnanya juga tidak akan tampak sempurna. Kemudian mungkin dari proses furniture ada ukir ya, ukiran. Nah, itu kalau misal ada pengerjaan yang masih menggunakan tangan atau apa gitu kan dibutuhkan ketelitian yang tinggi gitu. Atau mungkin ketika melakukan transfer measurement gitu dari gambar kerja ke benda kerja. Nah, itu kan ukuran penggaris itu kan juga ada yang ketelitiannya tinggi. Nah, itu kan kita harus fokus mata kita untuk melihat penggaris itu. Nah, kalau kita terlalu fokus gitu kan dengan detailnya garis-garis pada penggaris itu, ya itu menyebabkan mungkin kita akan mengalami sakit kepala gitu kan, karena
matanya bekerja dengan lebih ekstra karena pencahayaannya tidak baik. Tuh. Lalu bagaimana pencahayaan yang baik? Nah, pencahayaan yang baik itu sudah ada aturannya. Aturannya itu dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya. Misalnya untuk jenis pekerjaan dengan tingkat ketelitian itu akan lebih cahaya yang tinggi. Contohnya di sini tadi mengukir dengan tangan. Mengukir dengan tangan ini adalah pemeriksaan mengukir dengan tangan ini kalau yang diukir itu kecil-kecil, halus-halus, detail gitu ya. Nah, itu akan beresiko kalau cahayanya kurang baik akan beresiko menimbulkan bayangan. Nah, kalau menimbulkan bayangan maka kita akan salah dalam mengukir gitu ya, yang harusnya mengukir posisi kiri, nah itu bergeser sedikit gitu. Misalnya seperti itu. Maka dari itu butuh cahaya yang cukup tinggi, yang tinggi ya, tinggi harus lebih dari 1500 lux. Dimana kalau dengan pencahayaan sebesar ini dia harapannya tidak akan menimbulkan bayangan. Lalu apalagi yang berhubungan dengan furniture. Nah, ini ada pemilihan warna. Nah, pemilihan warna ini ada di proses finishing. Di proses finishing kita biasanya akan ada sampel warna dari buyer kita gitu ya, dari konsumen kita punya nih warna harus seperti ini. Nah, kita lalu melakukan uji coba untuk mendapatkan warna seperti yang buyer inginkan. Nah, itu berapa tingkat pencahayaannya? Oh, ini ya harus lebih dari 1000 lux gitu. Untuk pekerjaan mesin yang halus, untuk perakitan yang halus, mungkin dengan konstruksi-konstruksi yang kecil-kecil, nah itu juga butuh 1000 lux. Tapi kalau untuk pekerjaan dengan mesin yang kasar ya, mesin yang pekerjaan kasar dengan mesin yang mesin-mesin stasioner kayak ripsaw, jamsaw, nah itu cukup dengan 200 lux. Lalu ada lagi yang berhubungan dengan furniture di sini ya, pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor atau pekerja yang memeriksa atau memeriksa pekerjaan dari proses pembahanan gitu ya. Memeriksa atau pekerjaan dengan mesin juga, mungkin kalau tadi mesin pembahanan yang ukurannya masih besar, ini mesin konstruksi gitu ya. Nah, kalau ini yang mesin halus, ini mungkin mesin CNC gitu. Nah, itu yang semakin tinggi tingkat ketelitian yang kita kerjakan, maka dibutuhkan pencahayaan yang lebih tinggi juga. Nah, ini adalah alat untuk mengukur cahaya, namanya luxmeter. Luxmeter ini prinsipnya alat ini akan diletakkan menghadap cahaya, lalu cahaya akan masuk ke dalam sensor alat ini dan akan diteruskan dibaca dan konversi menjadi angka. Cahaya yang diterima akan dikonversi menjadi angka, lalu akan tampak dalam monitor alat ini gitu. Selanjutnya bagaimana melakukan pengendalian terhadap ruangan yang membutuhkan pencahayaan khusus. Nah, di sini upaya pengendaliannya, yang pertama pencahayaan diharapkan tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kontras sesuai kebutuhan, hindarkan bayangan, kemudian ruang kerja dengan peralatan. Jadi ini ya, mesin-mesin atau alat-alat yang ada di sana itu diatur di ruangan itu tuh harus diatur supaya tidak menimbulkan bayangan. Kemudian ini untuk alat-alat peralatan yang berputar. Nah, itu dianjurkan tidak menggunakan lampu neon karena kalau lampu neon itu akan lebih menimbulkan bayangan. Kemudian penempatan bola lampu ya itu harus diperhatikan agar menghasilkan penyinaran yang optimum.
Ini bola lampunya juga harus sering dibersihkan. Gitu ya. Faktor fisik yang selanjutnya, ini ada kebisingan. Apa itu kebisingan? Jadi kebisingan ini adalah semua suara yang tidak kita kehendaki, biasanya bersumber dari alat-alat proses produksi atau alat-alat kerja pada tingkatan tertentu ya, pada batas tertentu ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran kita. Contohnya apa kalau di industri furniture? Contohnya ya suara alat dari mesin produksi, terus kemudian suara dari mesin apa blower yang berputar atau dari mesin-mesin penyedot debu atau dari kegiatan yang masih manual menggunakan palu atau menggunakan hand tool gitu, hand power tool. Nah, itu adalah sumber-sumber kebisingan dari proses memproduksi furniture. Lalu berapa nilai ambang batas kebisingan? Nah, untuk nilai ambang batas kebisingan itu tergantung dari pemaparan hariannya. Jadi, seberapa sering terpapar oleh kebisingan itu. Misal, kita bekerja dalam waktu 8 jam, artinya 8 jam ini lebih lama dari 15 menit ya. Nah, kalau kita bekerja 8 jam, maka tingkat kebisingan yang bisa kita terima itu harus cuma boleh di bawah 85 desibel area atau dBA gitu ya. Semakin sebentar durasi kerja kita, nah 4 jam, ini 4 jam itu bolehlah di atasnya dikit, yaitu 88 desibel area ya maksimalnya. Terus 2 jam, nah ini makin singkat ya, itu bolehlah naik lagi 91 desibel area. 1 jam naik lagi 94 toleransinya, 30 menit 97 toleransinya, 15 menit 100 dBA toleransinya. Nah, itu nanti kalau terlalu tinggi ya, di atas 100, nah lama-lama dampaknya bisa langsung kita rasakan, seperti gendang telinganya pecah gitu. Nah, itu ya. Nah, makanya tetap perlu menggunakan earplug gitu. Earplug itu sebenarnya upaya perlindungan terakhir yang bisa kita lakukan. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa menggunakan mesin-mesin dengan teknologi yang lebih advance, dengan teknologi peredam suara di mesin itu. Jadi mesin-mesin itu kan sudah punya bantalan mesin, bantalan pada mesin. Nah, itu gunanya adalah untuk meredam suara. Atau mungkin teknologi mesin yang mata pisaunya itu sudah dibuat sedemikian rupa ya sehingga ketika bergesekan dengan kayu, ketika mesin itu mata pisaunya menggesek kayu, jadi gesekan yang terjadi tidak terlalu menimbulkan kebisingan. Contoh mungkin di workshop kita ada mesin jointer, ada mesin single planer. Nah, keduanya ini sama-sama untuk meratakan siku ya, meratakan siku yang membuat siku 90 derajat itu ya. Itu jointer dan single planer. Tapi ternyata jointer itu spesifikasi mesinnya itu tidak lebih baik dari single planer karena mungkin kalau ini ya lebih murah juga gitu, atau mungkin belum terupdate teknologinya sehingga mesin yang berputar itu
mengeluarkan suara yang lebih keras dibanding mesin yang single planar tadi. Gitu. Dan ini alat untuk mengukur kebisingan, namanya adalah sound level meter. Sound level meter prinsipnya sama seperti lux meter. Tadi kalau yang dikontakkan dengan sensor itu adalah cahaya, kalau sound level meter adalah suara. Jadi suaranya akan masuk ya di mikrofon ini dan diubah, dikonversi menjadi angka. Kemudian ditampilkan di layar monitor ini. Nah, ini untuk melakukan pengendalian kebisingan. Di sini kita yang pertama ada peredam suara. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap mesin terkadang itu sudah dilengkapi dengan bantalan. Nah, bantalan ini sebagai peredam suaranya. Atau mungkin ruangan-ruangan bioskop itu kan. Nah, itu kan selalu dindingnya dipasang karpet-karpet. Itu salah satunya untuk meredam suara. Yang kedua, ini kita bisa mengatur tata letak ruang agar intensitas kebisingan yang didengar oleh tenaga kerja itu di bawah nilai ambang batas. Kemudian bisa dengan menyekat, memindah barang atau memelihara ya. Nah, ini penanaman pohon juga harus dilakukan di sekitar pabrik gitu ya. Kemudian biasanya industri furniture tuh temboknya tinggi-tinggi. Nah, itu juga salah satu upaya meredam suara kebisingan agar tidak mengganggu pekerja dan masyarakat sekitar tentunya gitu ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan rekayasa peralatan atau engineering control contohnya tadi antara jointer dengan single planar. Nah, itu rekayasa teknologinya. Dan terakhir ini adalah perlindungan menggunakan earplug. Ini pada manusia ya, perlindungan pada manusianya harus menggunakan earplug. Jika kebisingan yang terukur itu kurang dari 100 desibel area, maka kita menggunakan earplug yang intensitas bisingnya bisa melindungi dari lebih dari 100 desibel area. Faktor fisik selanjutnya yaitu getaran. Getaran di sini adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Nah, seperti kalau di industri furniture kita itu mengalami terdampaknya getaran ini dari proses menggunakan mesin-mesin atau alat-alat yang masih menggunakan tangan, bukan mesin-mesin stasioner, bukan, tapi alat seperti hand tool power. Nah, itu alat bor yang masih pakai tangan ya, kekuatan tangan. Nah, itu akan ikut menekan tangan kita sehingga ada getaran dari alat tersebut, getaran yang bolak-balik dari atas ke bawah, ya kan? Nah, itu salah satu contoh faktor fisik getaran yang kita alami. Sama seperti sebelumnya, getaran ini juga memiliki nilai ambang batas. Dan getaran itu tidak hanya pada alat ya. Ini ada getaran pada ruangan. Jadi kalau ruangannya kadang rumah kalian ya atau kadang truk besar lewat. Nah, itu kan kalian merasakan ada getaran di situ. Nah, untuk getaran di dalam ruang ini adalah nilai ambang batasnya. Frekuensi ini adalah jumlah getaran. Kalau jumlah getarannya 4, tingkat getaran maksimal ini harus kurang dari 100 kali 10 pangkat min 6M. Nah, inilah yang diukur nantinya di ruangan tersebut.
Selanjutnya ini untuk nilai ambang batas getaran di seluruh tubuh. Ini tadi kalau terkait alat berat, misalnya ya seorang operator ekskavator gitu kan, dia duduk di atas alat berat dan dia ada getaran yang mana nilai ambang batasnya untuk jumlah waktu pejanan per hari kerja, misal dia mengoperasikan setengah jam, maka nilai ambang batasnya harus di bawah 3,4644 meter per sekon kuadrat. Dan kalau ini adalah contoh untuk yang pertama tadi, menggunakan alat hand tool power ya, misal bor tangan tadi. Nah, ini menggunakan nilai ambang batas getaran lengan dan tangan. Untuk lengan dan tangan ini misal waktu pemaparan atau waktu pejalanannya tadi 4 jam, artinya menggunakan alat itu selama 4 jam dan kurang dari 8 jam, maka ini nilai percepatan pada frekuensinya 4 meter per sekon kuadrat dengan gravitasi 0,4. Dan satu gravitasi ini setara dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi misalnya seorang pekerja yang menggunakan alat bor selama 5 jam per hari, maka getaran maksimal yang boleh diterimanya itu hanya 4 meter per sekon kuadrat. Si alat itu kalau si alat itu menghasilkan kecepatan ya, kita ukur kecepatan getarannya ternyata percepatan ya, bukan kecepatan, percepatan karena satuannya meter per sekon kuadrat, bukan meter per sekon. Kalau meter per sekon kan kecepatan, ini percepatan. Kalau si alat ini menghasilkan percepatan 6 meter per sekon kuadrat, berarti ini tidak aman, artinya si pekerja beresiko gangguan saraf gitu misalnya, atau mati rasa gitu ya, akibat dari getaran yang berlebih. Jadi ini adalah contoh alat untuk mengukur getaran. Si alat ini akan ditempelkan pada mesin yang akan diukur getarannya. Lalu getaran ini akan dikonversi menjadi angka dan dimunculkan pada monitor alat ukurnya. Sama seperti tadi prinsipnya. Ini ada video, silakan teman-teman kalau mau menyaksikan sendiri nanti ya. Bisa dibuka linknya. Selanjutnya ini untuk pengendalian getaran. Nah, pengendalian getaran ini perlu kalau di ruang kerja ya, di ruangan berarti perlu melengkapi ruang kerja dengan peredam getaran. Lalu kalau ini di mesin atau di satu alat itu bisa dengan cara memperbaiki atau memelihara sistem penahan getarannya. Dan juga bisa mengurangi getaran pada sumbernya dengan memberikan bantalan pada sumber getaran pada mesin yang menimbulkan getaran. Selanjutnya faktor fisik untuk radiasi ini sama seperti gelombang elektromagnetik ya. Jadi apa itu radiasi? Ini energi yang dilepaskan baik dalam bentuk gelombang maupun partikel. Ini gelombang elektromagnetik ada tingkatannya. Biasanya untuk urutan yang paling berbahaya itu yang di sini ungu ini sinar ultraviolet ya, sinar UV kan berbahaya ya untuk kita, kalau terkena terus kulit bisa rusak jaringannya. Terus sinar X ini biasanya yang dipakai untuk di foto-foto ronsen, nah itu X-ray, nah itu ya, itu pakai sinar X. Kemudian sinar gamma ini biasanya untuk kemoterapi ya, untuk kemoterapi. Nah,
Semakin ke sini, nah kalau ini kan sinar tampak yang Machiku Hibini itu ya. Kalau yang di sini ini untuk pemancar gelombang misalnya radio dan lain sebagainya. Nah, ini untuk nilai ambang batas radiasi di sini tergantung kalau dia medan listrik atau medan magnet listrik. Medan listrik ini sepanjang hari kerja. Jadi kalau misal dia bekerja di daerah yang merupakan medan listrik, ini maksimal harus 10 kV per meter atau dengan waktu singkat. Ini kalau sepanjang hari kerja. Kalau waktunya singkat sampai dengan 2 jam per hari itu bisa lebih ditoleransi untuk radiasinya 30 kV per meter. Sedangkan untuk daerah yang merupakan medan magnet listrik ini misalnya sepanjang hari kerja maksimal adalah 0,5 militesla, untuk waktu singkat dengan 2 jam per hari ini 5 militesla. Ini untuk alat pengukur radiasi namanya dosimeter. Bagaimana cara kerjanya? Teman-teman bisa klik aja link ini atau diketik linknya ya untuk mengetahui cara kerjanya. Untuk pengendalian radiasi, di sini kita bisa lakukan upaya yang pertama mengisolasi atau membatasi penjianan sumber radiasi. Kemudian merancang tempat kerja dengan proteksi radiasi. Biasa kayak kalau kalian ada handphone atau anti gores itu yang dilengkapi dengan anti radiasi. Kemudian memberikan jarak aman sesuai dengan standar antara sumber pejanannya ya dengan pekerjanya. Dan terakhir mungkin bisa membatasi pejanan sumber radiasi melalui pengaturan waktu kerja gitu, shift-shiftan. Selanjutnya ini ada faktor biologis. Faktor biologis ini contohnya dari mikroorganisme, misal bakteri, jamur, dan lain-lain. Ini mikroba ya. Kalau mikroba tuh biasanya memang ada di media berkembang biaknya itu banyak, ada mikroba, ada juga yang di benda padat, ada juga yang di benda cair, ada juga yang di udara gitu kan. Kalau di benda padat contohnya ya dari jamur yang ada di kayu tadi ya, untuk di furniture, atau mungkin kalau di benda cair ada di tempat-tempat yang tergenang air. Nah, itu menjadi sumber mikroba berkembang biak. Kemudian ada juga di udara kan. Dan untuk pengendalian mikroba di sini kita bisa melakukan pencegahan untuk menjaga agar angka kumannya tidak meningkat. Nah, di sini yang perlu kita bisa atur terlebih dahulu yaitu dari sumbernya gitu kan. Sumbernya kita mencari bahan baku yang masih bagus ya dan kering ya. Misal dari kayu gitu kan, kayu harus yang kadar airnya itu rendah sehingga tidak bisa menjadi tempat berkembang biaknya mikroba. Itu kalau pada kayu. Nah, kalau pada ruangan, nah ini kalau ruangannya terbuka, maka pastikan ruangan ini beratap gitu, tidak langsung terkena air di bawahnya, di dasarnya harus dikasih peninggi gitu ya, agar tidak langsung terkena tanah juga. Terus kalau tanah kan lembab, takutnya kayunya juga ikut lembab sehingga banyak bersarang jamur. Terus pastikan juga ventilasi cukup, cahaya masuk gitu. Nah, kalau di dalam ruangan ya kita harus selalu menjaga kebersihan ruangannya.
misal dengan membersihkan secara rutin lantai di ruangan atau memelihara sistem AC-nya, memelihara sistem ventilasinya, itu ya. Nah, baru upaya yang terakhir baru di karyawannya. Kalau misalnya karyawannya yang sudah atau sedang menderita penyakit yang bisa ditularkan melalui udara, maka sementara waktu dia tidak boleh bekerja. Untuk pengendalian vektor penyakit, di sini kita harus memperhatikan ya pemasangan alat yang tidak rapi. Nah, kalau pemasangan kabel-kabel gitu misalnya atau selang-selang itu tidak rapi, maka tikus atau serangga itu bisa masuk dan merusak instalasi itu. Kemudian tidak melakukan penumpukan sampah, artinya sampah dikelola dengan baik dan dibuang setiap hari ya agar tidak menumpuk. Pengaturan peralatan dan arsip ini supaya berkas-berkasnya tidak menumpuk, yang sudah tidak dibutuhkan ya bisa disortir. Itu termasuk juga penerapan 5R ya, meniadakan tempat perindukan serangga atau tikus. Kemudian bisa menggunakan bahan kimia kalau misal memang tidak bisa diusir. Bisa dengan nyemprot, mengasap, memasang umpan dan atau membubuhkan nabit ini pada tempat penampungan air bersih biar tidak ada jentik-jentik nyamuk yang mengundang ini ya mikro atau hewan lain. Kemudian pengendalian dengan listrik frekuensi tinggi ini juga bisa dilakukan untuk mengusir vektor-vektor penyakit, misalnya tadi ya tikus atau lain-lain, itu kan merupakan pembawa penyakit. Cara mekanik dengan memasang perangkap. Nah, itu untuk vektor atau faktor-faktor biologis. Untuk faktor ergonomis nanti akan ada sesi sendiri dengan dosen pengampu yang lain. Dan untuk faktor ergonomis sendiri itu lebih ke pekerjanya, postur kerja dari pekerjanya. Nah, jadi di bahasan kali ini kita fokus pada faktor lingkungannya. Untuk faktor psikologi dia lebih fokus pada kejiwaan. Jadi seorang pekerja itu harus memperhatikan tadi selain aspek ergonomis ya, postur kerja dia juga harus siapkan kejiwaan yang dalam bekerja. Apabila dia sudah stres gitu ya saat atau stres karena tekanan kerja tinggi, maka dia harus butuh istirahat, jangan diforsir. Kalau diforsir akibatnya bisa fatal, nanti bisa terjadi kecelakaan kerja atau dia akan mengalami stres terus-menerus, itu juga tidak baik untuk kondisi kejiwaannya. Mungkin seperti itu untuk faktor-faktor lingkungan yang ada pada mata kuliah pengetahuan dasar K3L. Nah, selanjutnya ini ada tugas teman-teman bisa kerjakan nanti ketika udah di kampus. Teman-teman tolong dilakukan observasi atau pengamatan bagaimana lingkungan kerja yang ada di workshop Politeknik. Nanti teman-teman evaluasi dari area pembahanan, khusus area pembahanan, terus area konstruksi, terus area finishing, itu ya dievaluasi bagaimana penerapan yang sudah dilakukan untuk menjaga agar lingkungan kerja
tetap baik. Misal di area pembahanan, ada dust collector. Nah, teman-teman analis coba diobservasi setiap mesin itu apakah sudah tercover dengan dust collector yang ada di situ, atau ada yang belum tercover, misalnya sebutkan mesin-mesinnya gitu ya. Misalnya jumlah mesinnya di area pembahanan ada 10, ternyata selangnya selang yang terhubung di dust collector cuman ada 3. Nah, itu menjadi catatan teman-teman untuk dibahas apa gapnya itu ya, kekurangannya itu dibahas, dan seharusnya seperti apa, diberi masukan. Kemudian kan faktor lingkungan tadi ya, ada dari pencahayaan juga, bagaimana pencahayaannya dengan ruang segitu ya, apakah sudah memenuhi 15% dari total ini ya, ruangan itu. Terus apalagi misal area situ ada mesin-mesin yang sudah advance, yang sudah dilengkapi untuk getarannya gitu, sehingga aman gitu. Atau mungkin nanti kalau yang di area finishing sudah dilengkapi dengan blower gitu ya, untuk pertukaran ventilasi udara lebih cepat gitu. Jadi pekerja tidak merasa pengap atau engap dengan udara menghirup bahan finishingnya itu. Terus aspek apalagi ya, pencahayaan, kebisingan. Nah, kebisingan, bagaimana tingkat kebisingan di area itu, kalian bisa amati berapa mesin di situ yang akan menghasilkan getaran getaran dan kebisingan tadi. Terus mungkin dari aktivitas di area situ, area dekat finishing ya, area kerja bangku. Nah, di situ kan banyak aktivitas, mungkin praktik kerja bangku. Apa aja nih faktor lingkungan yang dibutuhkan di area tersebut. Nah, itu silahkan kalian amati ya, mulai dari pembahanan, terus konstruksi, assembling juga mungkin ya, terus sampai di kerja bangku dan finishing. Kalian amati semuanya, terus dilaporkan. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.